Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kembali dalam persekutuan melalui ibadah minggu ini. Oleh belas kasih-Nya tadi bersama-sama ini untuk memuji, menyembah-Nya. Marilah memuji seperti Daud yang berkata, "Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan genap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau mencipta dan bersukaria karena Engkau. Bermazmurlah bagi nama-Mu yang maha tinggi. Layaklah kita menyembah Dia, mengagungkannya dengan bersorak-sorai dan bernyanyi." Jemaat silakan berdiri. Mari kita angkat pujian kita. Mulia, mulia namanya. Pertolongan kita adalah memakhlukkan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Silakan. Mari saudara-saudara dalam kerendahan hati kita tunduk di hadapan Allah mengakui segala dosa dan pelanggaran kita dalam memohon pengampunan. Begitu besar kasih dan kebaikan Tuhan kepada kita semua. Bahkan dalam ibadah saat ini, Dia menyediakan waktu untuk kita datang mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan-Nya.
kepada setiap orang yang datang dalam penyesalan akan dosanya. Berita pengampunan sebagai berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Demikian 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Roh Kudus menyertai saudara. Marilah dengan Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, sumber pengampunan. Karena itu jalanilah kehidupan ini bersama Allah dalam tuntunan kehidupan. Mereka adalah keturunan Bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, mari kita bermazmur bagi Tuhan dengan Mazmur 145 ayat 8 sampai ayatnya 21. Kita membaca secara responsorial. 145 ayatnya yang ke-8. Tuhan ngasih nyayang, Tuhan itu baik kepada semua orang. Segala yang melakukan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Beritahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan telah abad. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Tuhan itu menopang
bagi semua orang yang jatuh. Mari sekalian orang menantikan Engkau. Buka tanganmu dan yang menang. Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Tuhan dekat setiap orang yang berseru kepadanya. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Kita merespon bacaan kita dengan melakukan puji Tuhan semesta karena kebajikan-Nya. Bacaan kita hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 55. Roma pasal 9 dan kabar baik dari Injil Matius 14. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kekasih jiwa kami. Kami angkat pujian dan syukur kami menikmati dan mengalami pemeliharaan dan penyertaan-Mu 6 hari yang boleh kami lalui dengan sejahtera. Terima kasih Tuhan kekuatan dalam melakukan setiap pekerjaan dan tanggung jawab kami masing-masing. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu boleh kami menjalani kehidupan ini dalam tuntunan dan pemeliharaan Allah. Bahkan pagi ini Engkau sudah menyertai kami dari rumah kami masing-masing. Kami tiba dengan selamat di pelataran. Kini dan di sini Tuhan kami boleh sehidangan di sekeliling firman. Kami akan membaca, mendengarkan bahagian dari firman Tuhan untuk kami renungkan. Ya Roh Kudus, urapi dan berkatilah kami sekalian. Karuniakanlah hikmat dan pengertian bagi kami, sehingga firman yang akan kami baca sungguh-sungguh boleh kami renungkan. Dan oleh kekuatan Allah, kami dapat melakukannya dan menjadikannya tuntunan hidup. Hadirlah bersama kami ya Roh, dan berbicaralah bagi kami karena kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus
Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan berbunyi, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sindingkanlah kamu dan kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang janjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi bagi bangsa-bangsa dan seorang engkau. Amin. Pembacaan kita yang kedua yang diambil dari kitab Roma pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai yang kelima. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani, sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Inilah kabar baik Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 14 ayat 13 hingga ayat 21 berkata, Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makan.
di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. 12 batu penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah kabar baik bagi kita, syukur kepada Allah. Kure semangat. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian dan shalom. Firman Tuhan yang telah menyapa kita, Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita fokuskan dalam perenungan bacaan terbaik. Dari Injil Matius pasal 14 yang mencoba mengungkapkan satu peristiwa yang tidak pernah direncanakan, tetapi telah menimbulkan banyak kekhawatiran, keraguan-keraguan dengan apa yang sedang dijalani. Sekaligus menjadi sebuah gambaran dalam menghadapi masalah kehidupan itu, ketidakyakinan akan adanya pertolongan dalam penyerahan diri. Tema kita, saudara-saudara, dari ayat 14 Injil Matius 14, tergerak oleh belas kasih. Kalau dalam terjemahan Jemaat, di situ digunakan kata Filomi Masem. Tapi kalau dalam surah Madaku dikuat mamas seni penana, dua kata yang berbeda dengan makna yang sama. Bacaan ini, saudara-saudara, tidak bisa kita pisahkan dari perenungan kita sebelumnya. Bagaimana kita dikuatkan, bagaimana kita dituntun dalam
menjalani kehidupan ini dalam sebuah komitmen, dalam sebuah pengakuan yang sungguh bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kalau dalam minggu yang lalu itu dikatakan Paulus bertanya, apa yang dapat memisahkan engkau dari kasih Tuhan? Penderitaankah? Penindasankah? Dan seterusnya. Tapi mari saudara-saudara, itu diungkapkan untuk mengatakan bahwa ketika kita menetapkan dalam kehidupan kita bahwa Allah itu adalah Allahku, maka pengakuan itu akan menjadi kekuatan kita. Kekuatan dalam menjalani kehidupan, kekuatan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan. Itulah yang menjadi realita bacaan kita hari ini. Kalau kita coba hubungkan dari 3 bacaan leksionari dengan Mazmur 145. Keempatnya bicara tentang bagaimana realita manusia yang tak berdaya, tetapi sesungguhnya Allah terus memperhatikan. Minggu yang lalu saudara-saudara kita disuguhkan dengan sebuah realita perjalanan pelarian seorang manusia karena telah mengambil sebuah keputusan yang salah. Akibatnya dia harus diasingkan dari eksistensinya, dari kehidupannya, dari lingkungannya, dan itulah Yakub dalam pelarian. Di tengah kelelahan, di tengah ketidakmampuan melanjutkan perjalanan, dalam sebuah mimpi yang melihat ada tanda, dan kemudian muncul pengakuan, ternyata di sini ada Tuhan, tetapi aku tidak mengetahui. Mari saudara-saudara, bacaan-bacaan kita ini rentetannya itu kait-mengait. Lalu kemudian kita dihadapkan dengan sebuah realita lain. Dalam sejarah perjalanan orang percaya, saya bayangkan saudara-saudara, bagaimana Mazmur jauh sebelum masa Yesaya ketika bangsa Israel dibuang. Bagaimana Mazmur mengungkapkan tentang belas kasihan Allah. Dalam Mazmur itu tadi kita mendengar saudara-saudara, perhatikan kembali. Apakah Tuhan itu jauh dari orang yang berseru kepadanya? Sangat jelas dalam Mazmur 145 tadi. Bagaimana ia mengungkapkan kedekatan orang yang mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan itu Allah. Karena itu Mazmur dengan sungguh mengungkapkan bagaimana belas kasihan Allah itu bagi umatnya tiada berkesudahan dinyatakan. Dan itu adalah penguatan bagi kita dalam menjalani kehidupan dan menghadapi segala persoalan hidup kita. Mazmur menyaksikan tentang Allah yang penuh kasih dan penyayang umatnya. Perhatikan saudara-saudara, Mazmur mulai mengungkapkan itu dalam bacaan ayat yang ke-8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan belas besar kasih setianya. Bahkan saudara-saudara, dalam ayat 14 di situ dikatakan Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Tuhan itu penopang. Itu berarti yang dituntut kepada kita ialah adakah kita sungguh-sungguh dalam segala realita kita itu mengandalkan Tuhan atau tidak. Di situ
kehidupan rohaninya, dalam kehidupan spiritualnya. Dia mengungkapkan bagaimana Allah itu peduli. Allah sangat memperhatikan dia. Bahkan saudara-saudara, umatnya tidak mengetahui realita. Masih ingat kita bagaimana Paulus mengingatkan kita tentang perang Roh Kudus. Ada banyak persoalan kita, ada banyak pergumulan kita yang tidak dapat kita ungkapkan. Tetapi Roh Kudus itu menaikkan kesabaran. Roh Kudus itu menaikkan kesabaran. Tugas kita ialah bagaimana kita menyerahkan dengan sungguh dan meyakini dengan sungguh. Apa falsafah yang sering kita sebut? Kalau tangan kanan memberi, apakah tangan kiri harus tahu? Itulah penyerahan. Kalau kita sungguh sudah menyerahkan kepada Tuhan, jangan pegang lagi ekornya. Jangan lagi kau tarik kepalanya. Tapi seutuhnya diserahkan. Karena itu saudara-saudara, kesetiaannya dalam perjalanan umat Allah jangan pernah kau ragukan. Dan itulah yang terjadi, sekaligus menjadi permohonan dan keluh kesah bangsa Israel sebagai jawaban dan bacaan kita dari Yesaya 50. Ketika mereka berada di daerah di tempat yang dipandang tidak ada Tuhan, karena dia jauh dari tanah perjanjian. Mereka menganggap dan mereka merasa telah dibuang, telah dijauhkan dari sumber kasih karunia, dijauhkan dari sumber kemurahan dan sumber berkat. Belum lagi kehidupan bangsa Israel kala itu. Katanya konon umat itu dilipat gandakan pajaknya 3 kali lipat. Biaya makanan semakin mahal. Sumber pendapatan keluarga semakin tidak ada. Maka bertumpuklah persoalan bagi kehidupan. Kalau mempersiapkan dan merenungkan bacaan ini, saudara-saudara, satu pertanyaan yang saya tidak bisa dapat dengan realita kita. Apakah juga kondisi itu yang telah membuat kita kadang-kadang seperti ini? Karena begitu banyaknya kewajiban dan tanggung jawab kita yang telah menuntut kita melakukan segala hal bagaimana memenuhi, sehingga terkadang kita sudah lupa. Saya tidak berani mengatakan menomorduakan Tuhan. Saya tidak berani mengatakan seperti banyak orang menyebut ini. Seakan-akan kita tidak punya lagi waktu untuk bersekutu. Kalau kita perbandingkan dengan realita kita sekarang, ketimbang orang yang hadir pada persekutuan bersama Yesus, 5 roti dan 2 ikan menjamin berapa ribu orang? Laki-laki toh? Kalau sekarang ini mana laki-laki banyak dan perempuan, Pak? Kalau perempuan diikan berapa? Berarti 5.000 kali berapa? Minimal 15.000. Ini kita baru berkali 2, berkali 3 toh? Anak-anak dan perempuan. Dari 5 roti. Jangan-jangan kita ini dipotong. Masuk akal? Ini pertanyaan. Tetapi kalau saudara-saudara perhatikan bagaimana kekuatan penyerahan diri itu. Bahwa ketika pada zaman Yesaya, saudara-saudara, bagaimana bisa hanya mendengarkan kata Tuhan lalu ada makan dan minum? Ini kan sesuatu yang parah. Sekarang ini saya katakan datanglah kepada Tuhan, nanti dibagikan envelope seperti kalau jalan bagi envelope. Atau ini dan itu kan, wadi piring itu.
Ini yang kita akan tinggal. Baru kita dahaga hilang, kenyang. Atau sederhana Bapak Ibu. Saya ingin mencoba jangan-jangan kita memang ini masih murid yang belum tobat. Pada peristiwa Yesus, apa kata murid setelah menjelang malam? Suami itu tahu sudah, ibu, kayak siapa lanakannya tahu. Nama pilih itu menikah deh. Tidak ada makanan dekat jumlah ini orang-orang kembali ke desa-desa, siapa tahu masih ada warung makan Pak. Apa kata Yesus? Untuk apa kau suruh? Kau harus bertanggung jawab. Kasih makan itu orang-orang. Gereja-gereja bisa enggak? Gereja ini murid Yesus kok. Kira-kira kita tidak berani nih kalau ada orang kata-kata kita sepura majelis. Kayak keputusan itu. Tidak ada keputusannya itu Bang. Kenapa bendahara ketua sekretaris berani dikeluarkan itu? Tidak ada keputusannya. Ini yang dikatakan murid Yesus. Bos, makanan tidak ada. Keuangan kita juga tipis nih. 15.000 orang mau dijadikan makan. 12 orang mau disuruh. Aduh, capek lebih berhenti jadi murid. Tapi apa kata? Kau harus melayani mereka. Perhatikan saudara-saudara. Dan itu yang diminta oleh saya kepada mereka. Bahwa ketika engkau datang kepada Allah, engkau akan menemukan ini. Kenapa bebanmu itu semakin berat dan semakin tak tertangguhkan. Perhatikan ya saya ngomong. Dalam kehidupan sehari kebutuhan rindu memang berat. Tapi diperparah dengan kebutuhan yang tidak penting kau lakukan. Kau belanjakan itu uang dengan hal yang tidak memberi engkau kekuatan. Ada penyalahgunaan manajemen keuangan rumah tangga. Kita terjebak dengan hal yang tidak menopang iman kita. Dengan kata lain, firman ini mau mengatakan kepada kita bagaimana kehidupan spiritual kita, bagaimana kehidupan kerohanian kita berbanding lurus dengan kehidupan dunia kita. Bapak Ibu Saudara tahu salah satu dasarnya mengapa gaji pendeta itu dalam kata gereja dikatakan jaminan hidup, bukan gaji, bukan keseimbangan itu. Bahwa memang engkau hanya mau mencukupkan. Kalau toh ada yang lain itu tidak masuk hitungan. Tapi di sinilah kehidupannya saudara-saudara, bagaimana Yesaya mencoba mendidik mereka. Mengapa mereka jauh dari sumber berkat? Mengapa mereka jauh dari sumber kekuatan? Karena sebelumnya sudah diingatkan. Datanglah kepada Tuhan, dengarkanlah suaranya. Karena mereka lebih mengandalkan sesama, lebih mengandalkan kekuatan negara lain, akibatnya mereka harus dibuang. Mereka diperhamba oleh kekuatan yang jauh lebih besar daripada. Tetapi ketika mereka datang, maka mereka akan mulai menelisik ke dalam kehidupannya, di mana sumber persoalan, di mana sumber pergumulan saya. Jangan-jangan saya bermasalah dengan orang karena cemburu, iri hati, dengki, yang seharusnya katanya mengampuni, mengasihi. Tapi no kan anak sok cantik. Kasih kita dengar tuh, tak tahu nalikus, bukas kita kepanasan. Ya kan? Asik. Orang lain yang gajian, kita yang pusing mau belanja apa. Artinya banyak kali kita menjerumuskan diri kita dengan hal yang tidak perlu. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, bagaimana Tuhan menuntut kejiwaan kita.
Karena tidak ada yang melatar belakangi unsur pemaksaan tetapi sebuah uang. Makanya Tuhan katakan datang. Dan itulah yang digerakkan pada zaman Yesus, saudara-saudara. Yang jelas siapa barang langkah ini, itu 5 roti. Ya kan itu Yesus katakan. Ketika dia dikumpulkan, dia nokok melokomi. Kenapa diminta dulu dengan tenang? Untuk bersyukur di tengah keterbatasan. Perhatikan baik-baik. Matius 14. Ketika Yesus meminta itu apa yang ada, Tuhan tidak meminta yang tidak ada. Tapi apa yang ada padamu beri di sini. Bawa kepada Tuhan. Apa yang Yesus lakukan? Dia pegang dan dia mendengarkan. Intinya penyerahan. Nah, seorang lagi mentua apa dia kalena, nah karena saya punya tengok kalena dia berkuat, lalu timang bersemangat. Lalu kemudian Yesus berdoa dan mengucap syukur. Lalu dia mulai membagi-bagi. Nah, itu membagi-bagi itu simbol kebersamaan. Ya mohon maaf karena di mana-mana jemaat inilah yang menjadi pergumulan karena ya tidak bisa juga kita buktikan bahwa apakah karena unsur makan minum ini sering menghalangi ibadah rutin di rumah ini. Ini kan tidak bisa kita buktikan toh. Tapi kadang-kadang itu alasannya. Si turut marah waktu ibadah sih mangkap BPKT, si omong bewe, natamak, atau ndapidol, pasti baik PKB jemaat. Bisa jadi masalah. Tapi kan tidak ada bukti. Kami juga takut menjadi salah dan kita masuk bukan. Ya kan? Bahwa ibadah ditunda karena tidak ada biaya makan. Kadang-kadang kalau kita mau alam dalam pelayanan juga begitu tidak ada dana. Tidak ada dananya itu pakai Tuhan. 5 roti untuk melayani 15.000 masuk akal enggak? Tapi ketika semua orang duduk di atas mengucap syukur, mensyukuri, lalu diajak dia berbagi, nanti itu dibagi. Saya tidak tahu apakah semua orang itu tidak bawa bekal, tapi yang saya tahu kalau ibu bawa anaknya pasti dendam kepala. Toh, itu yang aku tahu. Seorang ibu kalau bawa anaknya pasti ada bekal minimal untuk anaknya sekalipun tiba-tiba. Pasti nak kau hebat, cuma kita ketika dapat kasih ini, yang memang dia bongkok. Nah, apakah itu betul atau tidak? Itu yang penting. Istri saya kalau saya biasa bawa dulu ke kampung pelayanan, kamar kepelin kok mana? Dah rumah ini nanti masih kiri sudah tahu, oh buka. Nah dia memang ada bekal, tapi lengket di kompe, masih minum serapi, orang mengumpul bang. Tapi ketika orang mengucap syukur dan mengetahui bahwa Tuhan akan melengkapi kehidupan ini, maka tergeraklah hati berubah. Itulah pelayanan yang punya kita Bapak Ibu. Bagaimana dia ini memikirkan itu, bukan hanya masih itu masih kita banget kalau itu yang dari 10 tahun 15 tahun yang lalu gereja orang sebenarnya itu sudah mengetahui bahwa ini pelayanan yang tidak ada guna. Katanya begitu, tapi kita terjebak kan. Saya tidak tahu kalau Rantai Marani mungkin sudah maju selangkah dalam hal pelayanan dia punya, meningkatkan ekonominya jemaat atau menuntun jemaat mengupayakan ini dan itu saya tidak tahu. Tapi yang saya lihat hampir semua begitu. Jadi poin penting dalam menghadapi masalah itu ialah dalam kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, lalu kemudian kita sungguh-sungguh menantikan pertolongan. Dan itulah doa Yesus dalam Tuhan. Bagaimana ia sungguh mengalami doa dan urapan dari Yesus. Ia suka tidak suka orang
Setelah itu semua orang kenyang, tidak ada lagi yang lapar, damai sejahtera. Kenapa Yesus tidak menyuruh mereka? Karena itulah tugas kita. Tugas kita ialah menggerakkan kebersamaan, kepedulian satu dengan yang lain. Bagaimana mempedulikan orang lain, bagaimana hidup berdampingan dengan orang lain. Itulah nilai persekutuan. Dan dalam persekutuan itu kita menikmati kebersamaan. Makanya pada zaman Ananias dan Safira itulah pelanggaran pertama. Membohongi Roh Kudus karena takut tentang kesejahteraan sendiri. Kalau pemangkana sama ya sama itu limpadan kita apa toro juga persisina. Nah pandai ya yang satu raya kandek. Ya kan? Data anak-anak kandek mungkin. Itu gaya hidup yang tidak disukai orang Toraja kata nenek ya. Tapi nggak tahu sekarang. Saya lihat banyak sudah orang makan bubuk. Data anak-anak kandek dulu. Ya kan dengan gaya yang berbeda hati. Tapi di sini sudah bahwa ketika kita sungguh-sungguh memahami apa memang pergumulan kita dan masalahnya itu karena apa, maka yang dituntut kepada kita ialah adakah kita menyerahkan diri kita dengan seantero kehidupan ini ke dalam sebuah keyakinan bahwa Allah sanggup menolong kita. Dalam posisi itulah maka ada kekuatan bagi kita bahwa kita menjadi anaknya oleh karena belas kasihan. Kita beroleh keselamatan karena karya pengorbanan Kristus. Dan kita telah diselamatkan dan dipanggil untuk mempedulikan orang lain. Dan itu hanya mungkin kalau kita sungguh merasakan bahwa kita adalah alat Tuhan, kita telah diberkati Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga hidup kita tidak hanya berkeluh kesah, tetapi mensyukuri segala nikmat yang Tuhan karuniakan bagi kita. Dengan demikian, kalau kita senantiasa merasa diberkati oleh Tuhan, maka kita senantiasa pula digerakkan oleh belas kasih-Nya untuk melayani orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita masuk dalam sabda. Masing-masing kita renungkan firman Tuhan yang telah kita baca. Kiranya Allah menolong kita. Terima kasih Tuhan, sapaan firman-Mu bagi kami di pagi yang indah ini. Kami telah diingatkan belas kasihan Allah bagi orang percaya yang tiada berkesudahan. Mazmur menyaksikan tentang Allah yang penuh kasih dan penyayang umat-Nya. Allah terus digerakkan oleh belas kasih untuk memanggil kembali umat yang telah meninggalkan dan kebenarannya. Itulah yang dinyatakan oleh Yesaya bagi kami dan firman untuk selalu datang dan dekat kepada Allah, menyaksikan perbuatan mujizat Tuhan. Bahwa adakah kami sungguh-sungguh dalam hidup ini membutuhkan air minum karena kehausan? Adakah kami tak berdaya karena kelemahan? Tetapi Tuhan mengingatkan kami bahwa segala kebutuhan hidup duniawi akan diperlengkapi oleh Allah saat kami selalu ada dalam persekutuan dengan mendengarkan suara, mengikuti teladan, lalu kami memposisikan diri kami dalam persekutuan. Dan dalam persekutuan
tujuan itulah kami dipanggil untuk berbagi satu dengan yang lain. Sebagaimana Kristus yang tergerak oleh belas kasih, bukan hanya memberi kesembuhan bagi orang-orang yang takut, tetapi juga tindakan nyata memberi makan. Hal yang penting bagi kami bahwa dalam segala perkara, jika Engkau ada, maka tidak ada yang mustahil. Tanamkanlah firman-Mu ini bukan di dalam hati kami, untuk menjadi kekuatan kami dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan di dalam Kristus, dan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Mari saya jemput Bapak Ibu Saudara jemaat dikasih Tuhan, bersama segenap orang percaya di segala tempat dan zaman kita mengucapkan pengakuan iman Rasul dengan berkata, aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Adik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada lahir dari anak-anak yang menderita mati dari kebutaan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datangnya ke sana untuk menghakimi orang yang beriman. Aku percaya kepada Kristus, Dia yang kudus persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, pengampunan dan hidup yang kekal. Amin. Respon pengakuan iman Rasuli ada hanya. Kita akan jalankan ungkapan kita kepada Tuhan dan juga persembahan sambil persembahan dijalankan kita senantiasa diingatkan oleh firman Tuhan dalam 1 Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau ada hati dan berkenan kepada keikhlasan. Aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukacita dan tulus ikhlas. Sambil persembahan dijalankan, kita mengangkat pujian Tuhan betapa banyaknya.
melalui Utara Barat dengan mutasi kami silakan.
Tuhan ya.
Ya, terima kasih atas puji-pujiannya. Dan tahun ini juara satu lagi. Ya, Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan warta Jemaat Gereja Toraja Jemaat Rantai Maranu Minggu 6 Agustus 2023. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu yang baru pertama kali datang beribadah bersama kami. Apabila membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi gereja, majelis gereja setelah selesai ibadah pada hari ini. Kita masuk ke poin yang pertama, penyampaian yang diimbau kepada kita semua setelah selesai ibadah, diharapkan tidak membuang sampah sembarangan, meninggalkan sampah di dalam gedung gereja. Dan yang kedua, minggu depan diberikan kesempatan kepada UIJ untuk memasukkan amplop persembahan syukur bulanannya. Selanjutnya, ibadah keluarga Bapak Edi Pangala itu dan Bapak Harnold akan dilaksanakan hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 alamat Agatis. Yang kedua, ibadah PKB klasis akan dilaksanakan tanggal 12 Agustus 2023 hari Sabtu pukul 18.30 WITA. Dan selanjutnya, undi khusus akan dijalankan minggu depan untuk PPGT Jemaat Rantai Maranu untuk sidang di Toraja, persidangan. Kita lanjut ke poin yang berikutnya. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023. Yang pertama dan yang kedua itu sudah terlaksana, dan hanya satu yang akan dilaksanakan hari Rabu, yaitu di keluarga Daniel Samban alamat Persemaian. Ibadah PKBGT itu sudah terlaksana, dan selanjutnya ibadah PWGT kita lihat di hari Selasa itu di Nyonya Simon Sampai untuk sementara ditunda. Ya, itu saja yang ditunda. Ya, selanjutnya pada hari ini kita menerima ucapan syukur dari keluarga Nabua Sudiani Tulang sebesar 200.000 diperuntukkan untuk SNGT. Sebelum demikian, warta jemaat yang boleh saya sampaikan, kami persilakan kepada sekretaris. Kami persilakan sekretaris untuk membacakan susunan panitia hari ini. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu dan jemaat, saya akan membacakan susunan panitia pengucapan syukur tahunan Gereja Toraja Jemaat Rantai Maranu Tarakan tahun 2023. Penasehat dan penanggung jawab Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantai Maranu Tarakan. Panitia pelaksana Ketua Rosmiati Ramte Takdung, Sekretaris Selvi Sampai Bangun, Bendahara Juliani Murah. Untuk seksi acara, Koordinator Penatua Perditin Payung, anggota Ibu Lili Roti, Bapak Freddy Romber, Saudari Nanti Rondo, Ibu Kori Manuk Padang. Seksi Dana, Koordinator Penatua Yohanes Korende, anggota Penatua Aris Lekka, Bapak Luther Tarlukendek, Saudara Yandi Mengala, Saudara Yanwadi Robe, Saudara Yasmin, Saudari Nuriani
Mamba, Saudari Nurmawati, Saudari Sarifah, Saudari Imelda, Saudara Kelvin, Saudara Yofni, Saudara Keril, Saudara Lipi, Saudara Ilyas. Seksi konsumsi Koordinator Orang Tua Rika Sanda, anggota Ibu Christine Yuliani, Ibu Eti Poporan, Ibu Efta Tangke, Ibu Elizabeth, Ibu Tabita, Ibu Erna Ramba, Ibu Tabita Tasik, Ibu Meli Septiana, Ibu Adeline Talion. Seksi Publikasi, Dokumentasi, dan Dekorasi, Koordinator Penatua Surya Ditulak, anggota Bapak Nolfian Terlan, Saudara Ben Andarias Karangan, Saudari Esra Andarias, Saudari Aprisela Petri Kota, Saudara Elisa Elson. Seperti perlengkapan Koordinator Diaken Markus Mengala, anggota seluruh PKPDT dan PPDT Jemaat Perantauan Masyarakat. Seksi keamanan Bapak Martin dan Bapak Admin Rewasan. Seksi penerima tamu seluruh majelis gereja. Tim musik Bapak Yuda, Febri Fernando dan kawan-kawan. Anggota pimpinan majelis gereja Toraja Jemaat Perantauan Masyarakat, Ketua Pendeta Ronald Algar Saluran dan STH, Sekretaris Ketua Perdi Timpayung. Dan disampaikan kepada panitia ya bahwa ada permintaan dari Ketua Panitia untuk rapat hari ini. Ya, hanya kami kasih saran kalau bisa minggu depan karena ya ada yang baru tahu namanya mungkin nanti masuk siang. Jadi rapat minggu depan. Kemudian selanjutnya tim kerja pemilihan majelis gereja periode 2024-2026. Penanggung jawab Majelis Gereja Toraja Jemaat Perantauan Masyarakat, Ketua Penetua Perdi Timpayung, Sekretaris Penetua Aris Neka, Bendahara Penetua Adolfina Panggalo, anggota Penetua MS Bangun, Penetua Yohanes Morandet, Penetua Deborah BTA, Penetua Amos Rondong. Ya, sedang sesuai di program Jemaat Perantauan Masyarakat tahun 2023 bahwa pemilihan majelis gereja periode 2024-2026 akan dilaksanakan pada bulan Oktober. Ya, jadi masih ada sekitar 2 bulan untuk kampanye. Demikian, terima kasih. Mari kita satukan hati kita dan kita naikkan doa cepat. Kami kembali ya Tuhan Allah Kepala, menyapa Engkau Bapa di dalam Kristus. Terima kasih bahwa Engkau selalu menyediakan kami waktu kesempatan. Demikian pagi yang indah ini Tuhan, kami telah sehidangan di sekeliling firman-Mu, memuji memuliakan nama-Mu. Bahkan kami telah disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Engkau menguatkan dan mengingatkan kami Tuhan bahwa sesungguhnya Engkau selalu
memperhatikan dan peduli dengan kehidupan kami. Dalam segala keadaan sebagaimana yang dialami oleh banyak orang tatkala Yesus sungguh tergerak oleh belas kasih, melayani, memberi yang terbaik, mengajak untuk terus bersekutu. Karena hanya dengan hidup bersekutu, keutuhan, kebersamaan, untuk saling peduli dalam pengasihan Tuhan akan menjadi kekuatan dalam menjalani kehidupan dari hari lepas hari. Kiranya firman ini sungguh-sungguh menuntut kami dalam memahami bahwa menjadi anak Tuhan, menjadi orang yang telah menerima keselamatan, itu hanya karena belas kasihan. Dan dengan demikian kami akan senantiasa digerakkan oleh belas kasihan Allah untuk hidup berbagi, melayani sesama kami. Itu berarti dalam segala realita kami telah dikuatkan dan dituntun untuk terus dan senantiasa menjadikan Allah tolak ukur, menjadi dasar untuk melakukan yang terbaik dan menikmati kemurahan bahwa Allah berkenan untuk semua itu. Dengan demikian firman ini akan menjadi kekuatan bagi kami dalam melakukan tugas pekerjaan kami selaku petani di kebun, juga selaku peternak di kandang, sebagai pegawai negeri, sebagai anggota kesatuan dan kepolisian, atau dalam mengangkat tugas pekerjaan selaku karyawan-karyawati di berbagai perusahaan dan toko di mana Tuhan mengutus dan menempatkan kami untuk bekerja. Demikian pula Tuhan, kiranya firman-Mu ini menjadi pegangan kami dalam mengelola usaha-usaha mandiri yang kami lakukan di pasar, di warung-warung, di kios, di rumah, atau di mana saja, menjadikan usaha-usaha mandiri sebagai bahagian dari pelayanan untuk sesama, bukan hanya sekedar untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya, tetapi menjadi wadah dan media untuk mempedulikan sesama dan di dalamnya boleh berbagi berkat, sukacita, dan kasih sayang. Ya Bapa di sorga, kami berdoa persekutuan di jemaat ini dalam pemeliharaan-Mu, dalam tugas pelayanan oleh Bapak Pendeta bersama keluarga, oleh Bapak dan Ibu Penatua Diaken bersama keluarga, serta segenap pengurus OIG, PKBGT, PWGT, PPGT dan sekolah minggu di jemaat Rantai Maranu ini. Allah kiranya terus memberkati dalam menata pelayanan untuk menjangkau semua jemaat dalam persekutuan untuk hidup di dalam belas kasihan Tuhan. Karena itu Tuhan akan menjadi sumber hikmat, sumber kekuatan, dan satu-satunya penolong bagi kami dan sekaligus menikmati anugerah. Demikian pula Tuhan kami berdoa
setiap rencana perjalanan kehidupan dan usaha pekerjaan dari anak-anak Tuhan di jemaat ini. Kiranya Engkau menguruskan dan memberkati. Kiranya Engkau Tuhan menjadi sumber kekuatan mereka untuk melakukan yang terbaik. Di dalamnya mengalami pertolongan, bahkan menikmati berkat Tuhan. Kami berdoa bagi orang-orang tua kami dalam menikmati hari Tuhan. Sempurnakan sukacita mereka untuk terus mengayomi, membimbing dan menuntun anak cucu mereka, serta merasakan dan menikmati kasih dan sayang Tuhan. Selaku ayah suami dalam rumah tangga, kami mohon hikmat dan pengertian serta kekuatan, sehingga kami sungguh-sungguh melakukan tugas tanggung jawab kami berkenan kepada Tuhan dan sejahtera di dalam rumah tangga. Juga kami berdoa bagi ibu-ibu sebagai istri, sebagai ibu dalam rumah tangga masing-masing. Engkau berkati, Kau urapi, Kau jadikan teladan untuk saling mengasihi, sehingga lewat pelayanan kasih seorang ibu, seisi rumah, dalam persekutuan jemaat, dimanapun kami berada, kasih Tuhan terus dinikmati dan dialami. Demikian bagi anak-anak kami Tuhan, kami berdoa. Berkati mereka dalam masa muda, dalam pekerjaan, dalam pendidikan dan perjuangan mereka, dalam pertumbuhan dan permainan. Kiranya kasih dan sayang-Mu terus menyertai mereka dalam menapaki kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Demikian Tuhan, kami telah datang membawa persembahan syukur kami yang kami ambil dari berkat-Mu. Kiranya Engkau berkenan atasnya. Berkati majelis gereja dan pengurus OIG dalam menata dan mengelola persembahan ini, sebagaimana Kristus telah meminta para murid untuk melayani orang yang perlu pelayanan tanpa harus menyuruh mengusahakan sendiri. Biarlah keteladanan yang telah diajarkan Tuhan kami Yesus Kristus akan menjadi juga prototipe bagi kami, menjadi pertimbangan awal dalam menyusun dan melakukan tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat, sehingga hanya kepada-Mu lah kami naikkan syukur, dan kami datang mempersembahkan hidup dan kehidupan ini. Engkau pakai kami menjadikan hidup ini sebagai persembahan yang sejati untuk tugas pelayanan masing-masing, sebagaimana yang dianugerahkan Allah bagi kami. Demikian Tuhan, kami berdoa memohon lawatan-Mu bagi Bapak Daud Pangal yang saat ini Tuhan bersama anak kekasih Alvin dalam kelemahan tubuh. Engkau jamah dengan kuasa-Mu. Engkau beri hikmat dan pengertian bagi medis yang memberi pelayanan, hikmat bagi keluarga dalam melakukan pendampingan, sehingga mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan melalui tangan-tangan mereka dengan pertolongan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa kiranya Engkau menjadi sumber penghiburan, sumber kekuatan bagi ibu anak-anak dari Nenek Asti yang sedang berduka oleh terpanggilnya ayah suami, kakek dari tengah-tengah kehidupan ini. Hiburkanlah, kuatkanlah mereka. Berkati jemaat, berkati keluarga besar dalam memberikan penghiburan dan pendampingan dalam menjalani dan melewati duka cita itu. Demikian kami berdoa bagi keluarga Agustinus Sumo. Kiranya jamaah kuasa dan pemulihan boleh Kau nyatakan karena mengalami segala duka yang dialami. Engkau sumber penghiburan dan kekuatan, dan menjamah mereka bahwa Engkaulah yang akan menguatkan lepas dari segala beban duka itu. Kehidupan kami Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan tahu apa yang sedang kami rencanakan dan yang sedang kami lakukan.
Biarlah Engkau terus menjadi sumber kekuatan bagi kami, sehingga kami lakukan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, mendatangkan berkat sukacita dan kebahagiaan dalam hidup kami. Terima kasih juga kami berdoa atas persekutuan ibadah pada siang hari ini. Kiranya berkenan bagimu membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian kami berdoa bagi tim Pesparawi Kota Tarakan Barat ini yang akan tampil dalam lomba Pesparawi Kota Tarakan. Biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan, dan dengan talenta yang Tuhan berikan akan membawa hasil yang memuaskan, dan di dalamnya kebahagiaan boleh dinikmati dan dirasakan. Program-program pelayanan jemaat pada yang akan datang, sebagaimana yang telah terjadwal dan penghiburan bagi keluarga berduka, maka setiap rencana usaha pekerjaan kami masing-masing kami serahkan ke dalam tangan Engkau berkati. Biarlah Tuhan memberi kekuatan bagi kami, peliharakan kami menjalani hidup. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syafaat ini dan sudah berdoa kepada Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian kita. Kudus Kau. Saudara-saudara, pergilah dan teruslah beritakan kabar baik Injil Tuhan melalui kesaksian akan belas kasihan Tuhan yang tiada berkesudahan. Karena itu arahkanlah hidupmu kepadanya, terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, sebagaimana yang telah dirasakan oleh keluarga Suryadi Tulang yang datang mengucap syukur di hadapan Tuhan di tengah jemaat. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk mengakhiri balik kita nyanyian syukur, kita harus membawa berita.
Sampai sini diucapkan banyak terima kasih atas keterangan kita bersama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang dan shalom.